Kita tak setara. Hina suami dokter ini saat menceraikan istri yang sudah membiayainya selama 5 tahun. Tapi roda berputar. Setahun kemudian, sang suami sekarat dan mengemis uang 5,5 miliar. Dan siapa sangka, pemilik yayasan kaya raya yang ia mintai tolong adalah mantan istrinya sendiri. Bagaimana nasib dokter sombong ini saat dipaksa tanda tangan kontrak perbudakan selama 28 tahun demi melunasi utangnya? Klik tombol subscribe sekarang untuk melihat pembalasan dendam paling elegan dan brilian ini. Tepuk tangan riuh rendah membahana di dalam aula universitas yang megah itu. Ribuan orang tua berdiri. Wajah mereka berseri-seri penuh kebanggaan. Mata mereka berbinar memantulkan cahaya lampu sorot yang menerangi panggung wisuda. Di tengah gemuruh suara itu, nama Ricky Pratama, Esket, bergema melalui pengeras suara, disambut dengan sorak-sorai yang paling kencang dari barisan tengah. Di sana, di antara kerumunan keluarga yang berbahagia, Weni duduk dengan perasaan haru yang membuncah hingga menyesakkan dada. Ia mengusap pelan ujung matanya yang basah dengan punggung tangannya, berusaha mati-matian agar air matanya tidak tumpah dan merusak riasan tipis yang ia poleskan pagi ini. Ia memandang ke arah panggung, di mana Ricky, suaminya, berdiri tegak dengan jubah wisuda hitam dan topi toga, memegang tabung ijazah dokter yang baru saja diserahkan dekan. 5 tahun. 5 tahun penantian. 5 tahun pengorbanan darah, keringat, dan air mata yang tak terbayangkan oleh siapapun di ruangan ini, akhirnya terbayar lunas hari ini. Weni tersenyum. Sebuah senyum tulus yang terasa sedikit kaku karena kelelahan yang menahun. Tanpa sadar, ia menunduk, menatap kedua tangannya sendiri yang terlipat di pangkuan. Tangan itu terlihat sedikit kasar. Kulitnya kering dan dihiasi beberapa bekas luka bakar kecil akibat cipratan minyak panas. Tangan yang sudah 5 tahun ini tak pernah lagi merasakan kemewahan perawatan salon. Tangan yang setiap subuh, saat langit masih gelap gulita, sudah sibuk mengaduk adonan kue pesanan demi mendapatkan uang tambahan. Tangan yang mengetik laporan lembur di kantor administrasi hingga jari-jarinya kram. Dan tangan yang dengan sabar memijat punggung Ricky saat suaminya itu mengeluh lelah belajar anatomi hingga larut malam. Weni rela melakukan 2, bahkan terkadang 3 pekerjaan sekaligus. Ia rela menjual kalung emas satu-satunya warisan almarhumah ibunya saat Ricky butuh uang untuk membeli buku kedokteran impor yang harganya jutaan. Ia rela menahan lapar dan hanya makan mie instan setiap akhir bulan, asalkan Ricky bisa makan daging dan minum vitamin agar otaknya tetap cemerlang. Ia menahan segala keinginannya sendiri, baju baru, tas cantik, liburan, semua dikuburnya dalam-dalam demi satu impian besar, melihat Ricky berdiri di panggung itu, memakai jas putih kebanggaan. Anakku, itu anakku. Ricky Pratama sudah resmi jadi dokter hebat. Seruan melengking di sebelahnya membuyarkan lamunan Weni. Itu suara Bu Leni, ibu Ricky sekaligus mertuanya. Wanita parubaya itu berdiri sambil melambaikan tangan heboh ke arah panggung. Wajahnya dipenuhi rasa bangga yang meledak-ledak. Bu Leni tampak begitu anggun hari ini dengan kebaya brokat mahal berwarna merah marun dan sanggul yang tertata rapi hasil salon ternama. Penampilannya sangat kontras dengan Weni yang hanya mengenakan batik sederhana yang warnanya sudah mulai pudar. Baju terbaik yang ia miliki sejak 3 tahun lalu. Bu Leni melirik sekilas ke arah Weni. Tatapannya menyiratkan sesuatu yang merendahkan. Sejak dulu, Bu Leni memang tidak pernah menyembunyikan fakta bahwa ia tidak terlalu menyukai Weni. Di mata Bu Leni, Weni hanyalah gadis dari keluarga biasa yang tidak sepadan dengan Ricky, putranya yang ia anggap jenius dan berotak cemerlang. Namun hari ini, Weni memilih untuk mengabaikan tatapan sinis itu. Baginya, keberhasilan Ricky adalah keberhasilan mereka bersama. Cinta Ricky sudah cukup menjadi bayarannya. Acara wisuda selesai. Lautan manusia bertoga tumpah ruah ke halaman gedung. Ricky menghampiri mereka dengan senyum lebar. Namun senyum itu, entah mengapa, lebih banyak ditujukannya kepada Bu Leni. Ibu. Ricky langsung memeluk ibunya dengan erat, mengabaikan Weni yang berdiri tepat di sampingnya sambil memegang buket bunga murah yang ia rangkai sendiri. Selamat ya, Nak. Ibu bangga sekali. Ibu selalu tahu kamu hebat. Balas Bu Leni menepuk-nepuk punggung Ricky. Matanya berkaca-kaca. Akhirnya ada dokter di keluarga kita.
Weni mendekat perlahan. Hatinya berdesir menunggu giliran. "Selamat ya, Mas." Akhirnya. Ucapnya lembut, menyodorkan bunga di tangannya. Ricky menoleh, menatap Weni sejenak. Ada jeda yang aneh di sana. Senyumnya sedikit memudar, digantikan oleh ekspresi datar yang sulit diartikan. Ia menerima bunga itu dengan gerakan kaku, lalu memberikan pelukan singkat, sangat singkat dan dingin, seolah ia sedang memeluk kenalan jauh, bukan istri yang sudah tidur di sampingnya selama 5 tahun. "Iya, makasih," jawab Ricky singkat. Ia segera melepaskan pelukannya dan kembali beralih ke ibunya. "Bu, nanti malam kita makan di Skyline Bistro ya. Restoran mewah yang baru buka di pusat kota itu. Aku sudah reservasi tempat VIP. Kita rayakan kesuksesan ini." "Wah, serius nak? Itu kan mahal sekali," seru Bu Leni girang. "Tenang aja, Bu. Hari ini hari spesial. Apapun untuk Ibu," kata Ricky sambil tersenyum bangga. Hati Weni sedikit tergores oleh sikap dingin itu. Tidak ada ucapan, "Terima kasih sayang," atau "Ini berkat kamu." Namun, lagi-lagi ia berusaha memaklumi. Mungkin Ricky hanya lelah, atau terlalu bersemangat dengan ibunya. Weni tersenyum tipis. "Tentu, Mas. Apapun untukmu." Malam harinya, mereka bertiga duduk di Skyline Bistro. Restoran itu terletak di lantai 40 sebuah gedung pencakar langit, menawarkan pemandangan kota Jakarta yang gemerlap seperti lautan berlian di bawah sana. Lantainya terbuat dari marmer Italia, lampu gantung kristal menghiasi langit-langit, dan pelayan berseragam rapi mondar-mandir membawakan hidangan fine dining. Weni merasa sangat kecil dan canggung. Ini adalah tempat termahal yang pernah ia masuki seumur hidupnya. Ia duduk di kursi beludru yang empuk, merasa pakaian batiknya yang sederhana itu seperti noda kotor di tengah kemewahan restoran. Sementara itu, Ricky sudah berganti pakaian. Ia mengenakan kemeja bermerek Ralph Lauren yang tampak mahal dan pas di badannya. Kemeja yang dibelikan Weni bulan lalu dengan uang lemburannya. Ricky duduk dengan sangat percaya diri, menyilangkan kaki, seolah ia memang terlahir di dunia gemerlap ini. Bu Leni tak henti-hentinya memotret Ricky dengan ponsel pintarnya, lalu sibuk mengunggahnya ke media sosial dengan caption panjang lebar tentang kebanggaannya memiliki anak dokter. "Akhirnya perjuangan kita semua selesai ya, Mas," ucap Weni mencoba membuka percakapan hangat di sela-sela hidangan pembuka. "Setelah ini kita bisa memulai hidup baru. Kamu bisa mulai praktik, dan mungkin aku bisa ambil cuti sebentar dari kerjaan sampingan kueku." Tanganku rasanya pegal sekali. Weni tertawa kecil, berharap Ricky akan menggenggam tangannya dan berkata, "Istirahatlah, sayang. Sekarang giliranku yang bekerja." Namun, harapan itu hancur berkeping-keping. Bu Leni yang mendengar ucapan Weni tertawa kecil, tawa yang terdengar seperti cibiran. "Perjuangan Ricky. Weni, anakku memang pekerja keras. Otaknya encer. Sekarang dia dokter. Tentu saja hidupnya akan baru. Dia pantas mendapatkan yang terbaik. Yang selevel." Weni terdiam mendengar sindiran tajam itu. Ia menatap Ricky, menunggu suaminya membelanya. Menunggu Ricky mengatakan bahwa Wenilah yang membayar uang gedung, Wenilah yang membelikan buku, Wenilah yang membayar sewa kontrakan mereka. Bahwa ini adalah perjuangan mereka berdua. Tapi Ricky hanya diam. Ia sibuk memotong steaknya, sama sekali tidak menatap Weni. Setelah makanan utama selesai dan piring-piring diangkat, suasana menjadi hening sejenak. Ricky meletakkan serbetnya di meja, lalu berdeham pelan. Ia menatap Weni. Kali ini tatapannya terkunci. Tatapan itu dingin, datar, dan ada sesuatu yang asing di sana. Sesuatu yang membuat bulu kuduk Weni meremang. "Weni, ada yang mau aku bicarakan," kata Ricky. Suaranya tenang, terlalu tenang. "Iya, Mas." Weni menatap suaminya penuh harap. Jantungnya berdebar. Apakah Ricky akan memberikan hadiah? Ucapan terima kasih? Ricky merogoh tas kulit kerjanya yang baru, hadiah wisuda dari Weni. Ia mengeluarkan sebuah amplop coklat tebal dan meletakkannya di atas meja marmer.
tepat di depan Weni. Amplop itu terlihat resmi dan menakutkan. Weni mengerutkan kening. Bingung. Apa ini, Mas? Surat panggilan kerja dari rumah sakit besar. Bu Leni yang duduk di sebelah Ricky tersenyum miring. Ia menyesap jus jeruknya dengan santai, seolah sedang menonton pertunjukan yang sudah ia ketahui endingnya. Senyum itu membuat Weni tiba-tiba merasakan firasat buruk yang mencekik lehernya. Ricky menggeleng pelan, tanpa rasa bersalah. Bukan. Buka saja. Tangan Weni sedikit gemetar saat meraih amplop itu. Kertasnya terasa dingin di ujung jarinya. Ia membukanya perlahan, mengeluarkan isinya. Matanya menyapu kop surat resmi di bagian atas, lalu turun ke baris pertama kalimat di bawahnya. Jantungnya serasa berhenti berdetak saat itu juga. Restoran mewah itu terasa berhenti berputar. Suara denting sendok, tawa renyah pengunjung lain, dan alunan musik piano jazz di latar belakang, semuanya terdengar menjauh, menjadi dengungan kosong di telinganya. Di sana tertulis dengan jelas, huruf kapital yang tebal dan hitam, gugatan perceraian. Weni mengangkat wajahnya, menatap Ricky dengan nanar. Bibirnya bergetar hebat, suaranya tercekat di tenggorokan. Mas ini bercanda, kan? Ini lelucon, kan? Apa ini? Ini kan hari wisudamu, hari bahagia kita. Ricky menarik napas panjang, lalu menghembuskannya kasar. Wajahnya mengeras, seolah topeng kebahagiaan dan kepura-puraan yang ia pakai seharian tadi akhirnya dilepas, menampilkan wajah aslinya yang egois. Aku serius. Weni, tidak ada yang bercanda. Jawab Ricky dingin. Kita sudah tidak bisa lanjut. Tapi kenapa? Weni nyaris berteriak. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Apa salahku, Mas? 5 tahun aku mendampingimu. 5 tahun aku banting tulang buat kamu. Apa kurangnya aku? Justru itu, potong Ricky cepat. Nadanya tajam memotong ucapan Weni. 5 tahun ini sudah cukup. Kontrak kita sudah selesai. Kontrak? Weni ternganga, tidak percaya dengan istilah yang didengarnya. Dengar, Weni. Ricky mencondongkan tubuhnya ke depan, menatap Weni tepat di mata. Sekarang aku sudah jadi dokter. Aku punya masa depan cerah. Karierku akan menanjak. Aku akan bertemu dengan kepala rumah sakit, pejabat, kolega dokter spesialis. Aku butuh pendamping yang selevel, yang bisa kubawa ke pertemuan penting, yang bisa mengimbangi status sosialku, yang bisa diajak diskusi tentang medis. Ricky menatap Weni dari atas ke bawah dengan tatapan menilai yang menyakitkan. Ia melihat batik pudar Weni, melihat wajah lelah tanpa make-up mahal, melihat tangan kasar yang memegang surat cerai itu. Kita sudah tak setara lagi, Weni. Ujar Ricky mengucapkan kalimat itu dengan begitu enteng, seolah 5 tahun pengorbanan Weni tak ada artinya sama sekali. Seolah Weni hanyalah tisu bekas yang sudah tidak berguna. Jujur saja, aku malu punya istri biasa sepertimu. Kamu cuma lulusan SMA. Apa kata orang kalau dokter Ricky istrinya cuma pegawai administrasi rendahan? Bagai disambar petir di siang bolong, kepala Weni terasa pening. Langit-langit restoran rasanya runtuh menimpanya. Hinaan itu diucapkan oleh pria yang ia biayai hidupnya. Pria yang ia suapi saat sakit. Pria yang ia dukung mimpinya saat dunia meragukannya. Bu Leni menimpali dengan nada penuh kemenangan, seolah sudah lama menunggu momen ini. Sudah dengarkan, Weni? Ricky itu sekarang aset berharga. Dia punya standar tinggi. Kamu seharusnya sadar diri dari dulu. Daripada nanti kamu hanya jadi beban dan bikin malu Ricky di lingkungan dokter elit. Lebih baik kalian pisah sekarang. Bu Leni meletakkan gelasnya dengan bunyi tak yang keras. Anggap saja gajimu selama ini sebagai amal atau sedekah buat anak yatim yang mau sekolah. Jangan berharap lebih. Kamu itu cuma batu loncatan, Weni. Dan sekarang Ricky sudah melompat tinggi. Batu loncatan itu sudah tidak dibutuhkan lagi. Air mata yang sejak tadi ditahan Weni akhirnya luruh. Bukan hanya satu tetes, tapi mengalir deras membasahi pipinya. Rasa sakit penghinaan dan pengkhianatan itu meremukan hatinya hingga berkeping-keping,
menjadi debu yang berterbangan di ruangan ber-AC dingin itu. Ia menatap Ricky, mencari sisa-sisa pria lembut yang dulu melamarnya dengan janji manis. Namun yang ia temukan hanyalah orang asing yang angkuh, yang dibutakan oleh gelar baru di belakang namanya. Di restoran mewah di atas awan itu, Weni didorong jatuh ke jurang terdalam oleh orang yang paling ia cintai. Air mata yang sejak tadi ditahan Weni akhirnya luruh. Bukan hanya satu tetes, tapi mengalir deras membasahi pipinya yang mulai tirus. Rasa sakit penghinaan dan pengkhianatan itu meremukkan hatinya hingga berkeping-keping. Ia menatap Ricky, mencari sisa-sisa pria yang dulu berjanji akan membahagiakannya. Namun yang ia temukan hanyalah orang asing yang angkuh. Ia menatap Bu Leni yang tersenyum puas sambil menyesap jus jeruk mahalnya. Weni menggigit bibirnya keras hingga terasa amis darah, menahan isakan yang nyaris meledak. Ia tidak akan memberi mereka kepuasan melihatnya meraung-raung di tempat umum ini. Dengan tangan gemetar hebat, ia meremas surat perceraian itu. Kata-kata, batu loncatan, dan sedekah yang dilontarkan Bu Leni itu bagaikan bensin yang disiramkan ke bara api di dalam hati Weni. Sesuatu di dalam dirinya patah. Namun, itu bukan kehancuran. Sesuatu itu patah dan seketika berubah menjadi baja dingin yang tajam. Weni menarik napas panjang, mengisi paru-parunya dengan keberanian yang entah datang dari mana. Air matanya berhenti mengalir seketika. Ia mengambil tisu di meja, mengusap wajahnya dengan kasar. Bukan lagi usapan lembut orang yang putus asa, melainkan usapan tegas seseorang yang sudah mengambil keputusan. Ricky dan Bu Leni sedikit terkejut melihat perubahan drastis itu. Mereka mengira Weni akan memohon, bersujud di kaki Ricky, atau pingsan. Tapi Weni justru terdiam dengan cara yang menakutkan. Cukup. Satu kata itu keluar dari bibir Weni. Suaranya serak, namun terdengar sangat kuat dan penuh penekanan di tengah kebisingan restoran. Apa? Ricky mengerutkan kening, tidak suka dengan nada bicara Weni. Cukup, Bu Leni, ulang Weni. Kini menatap lurus ke mata mertuanya yang mulai terlihat bingung. Tatapan Weni tajam, menusuk, dan tak ada lagi rasa hormat di sana. Ibu bilang saya harus tahu diri? Ibu bilang pengorbanan saya selama ini hanya sedekah? Ibu bilang saya kendaraan. Weni tertawa pelan. Tawa sinis yang terdengar lebih mengerikan daripada tangisan histeris. Kalian pikir aku akan diam saja diinjak-injak dan dihina seperti ini setelah semua yang kulakukan? Weni kemudian mengalihkan pandangannya pada Ricky yang kini tampak sedikit gugup dan mulai salah tingkah. Dan kamu, Mas Ricky? Desis Weni. Penekanannya pada kata, Mas, terdengar seperti ejekan. Kamu bilang kamu sudah jadi dokter? Kamu bilang gelar itu milikmu? Kamu salah besar. Weni berdiri perlahan dari kursinya. Gerakannya tenang namun memancarkan aura dominasi yang membuat Ricky refleks memundurkan punggungnya. Tangannya yang tadi meremas surat cerai kini menunjuk lurus ke wajah Ricky yang mulai memucat. Gelar itu milikku juga. Suara Weni tiba-tiba naik satu oktav, mengejutkan Ricky dan Bu Leni, bahkan membuat beberapa pengunjung di meja sebelah menoleh. Weni tidak peduli. Setiap rupiah yang membawamu ke wisuda tadi, itu adalah keringatku. Seru Weni. Suaranya bergetar karena emosi yang meluap namun tetap terkontrol. Setiap buku tebal anatomi yang kamu baca, itu adalah jatah makanku yang kupotong. Kamu bisa tidur nyenyak sebelum ujian karena perutmu kenyang. Sementara aku masih terjaga mengaduk adonan kue pesanan orang sampai subuh demi bayar SPPMU. Weni menusuk udara di depan dada Ricky dengan telunjuknya. Kamu hanya meminjam tubuhku, meminjam tenagaku, meminjam seluruh hidupku selama 5 tahun hanya untuk membeli gelar itu. Dan sekarang kamu bilang aku tidak setara. Weni tertawa lagi, kali ini lebih keras, membuat pelayan yang hendak menuang air mundur ketakutan. Kalian benar. Aku memang tidak setara. Ia menatap Ricky dan Bu Leni bergantian dengan tatapan jijik. Aku tidak akan pernah setara dengan laki-laki pengecut yang tega mengkhianati istrinya tepat di hari kelulusannya. Dan aku tidak akan pernah setara dengan seorang ibu yang dengan bangga mendukung kebusukan anaknya sendiri hanya demi status sosial semu. Weni meraih tas selempang sederhananya yang tergeletak di kursi. Ia membukanya perlahan,
seolah sedang mengambil senjata. Catat ini baik-baik, kalian berdua. Weni menekan setiap katanya. Kalian akan menyesali hari ini. Ricky, yang harga dirinya sebagai dokter baru merasa terluka karena diteriaki di depan umum, ikut berdiri. Wajahnya memerah karena malu dan marah. Weni, duduk. Jangan bikin malu. Kamu mau apa lagi? Hah? Mengancam? Kita tidak punya harta gono gini. Kamu lupa semua uangmu sudah habis untuk biaya kuliahku? Kamu keluar dari pernikahan ini tanpa apa-apa. Seruan Ricky itu dimaksudkan untuk mengintimidasi Weni agar kembali tunduk. Namun, Weni justru tersenyum. Senyum miring yang begitu dingin hingga membuat Ricky merasa merinding. Kamu pikir aku sebodoh itu, Mas? Weni mengeluarkan ponselnya dari dalam tas. Layarnya menyala, menampilkan sebuah rekaman suara yang dipos. Kamu pikir aku tidak mencium gelagat busukmu sejak 6 bulan lalu? Mata Ricky membelalak. Ah, apa maksudmu? Kamu yang mulai menyembunyikan ponselmu setiap kali aku lewat. Weni melangkah maju, memojokkan Ricky. Kamu yang mulai sering pulang malam dengan alasan tugas kelompok. Padahal bau parfum wanita lain menempel di kemejamu. Kamu yang tiba-tiba punya uang untuk membeli jam tangan bermerek baru. Padahal minggu lalu aku baru saja menolak beli baju baru karena harus menambal cicilan terakhir uang gedung kuliahmu. Bu Leni ternganga. Weni, kamu jangan fitnah anakku. Fitnah. Weni mendengus. Ia menekan sebuah nomor panggilan cepat di ponselnya, lalu menyalakan mode loudspeaker. Nada sambung terdengar menggema di meja VIP itu. Halo, Pak Dimas? Selamat malam. Maaf mengganggu. Ricky mengerutkan kening. Pak Dimas? Pak Dimas siapa? Tanyanya curiga. Keringat dingin mulai muncul di pelipisnya. Di seberang telepon, terdengar suara pria berat dan berwibawa. Selamat malam, Bu Weni. Tidak mengganggu. Bagaimana? Apakah dugaan kita benar? Weni menatap mata Ricky lekat-lekat, mengunci pandangannya. Benar, Pak. Sesuai dugaan saya. Surat cerainya sudah saya terima malam ini. Persis seperti yang Bapak prediksi skenarionya. Dia menceraikan saya karena alasan tidak setara. Jantung Ricky berdebar kencang. Dugaan? Prediksi? Weni sudah merencanakan ini? Baik. Suara Pak Dimas terdengar tegas. Tolong konfirmasi, Bu Weni. Apakah kita lanjut ke rencana B? Lanjut, Pak. Jawab Weni tanpa ragu. Segera proses semua berkas yang sudah saya titipkan di kantor Bapak minggu lalu. Semuanya. Termasuk gugatan balik atas perzinahan dengan bukti chat dan foto yang sudah saya kumpulkan. Wajah Ricky pucat pasi. Foto, chat, dan yang paling penting, Pak. Lanjut Weni dengan suara tenang yang mematikan. Tolong jalankan rincian lengkap tuntutan ganti rugi biaya pendidikan dan biaya hidup selama 5 tahun. Kirimkan surat somasinya secepat mungkin ke alamat rumah sakit tempat dia akan mulai bekerja minggu depan. Biar direkturnya tahu siapa dokter baru mereka. Mendengar kata, ganti rugi, dan rumah sakit, Bu Leni terlonjak dari kursinya. Wajahnya yang tadi merah karena marah kini putih seperti kertas. Gugatan balik? Ganti rugi apa? Weni, kamu jangan mengada-ada. Kamu sudah gila ya? Kamu mau memeras anakku? Pekiknya tertahan panik. Weni akhirnya mematikan teleponnya. Ia memasukkan ponsel itu kembali ke tasnya dengan gerakan lambat dan penuh kemenangan. Ia menatap Bu Leni yang gemetaran. Saya tidak gila, Bu. Saya hanya menagih apa yang menjadi hak saya. Jawab Weni santai. Bukankah tadi ibu sendiri yang bilang ini investasi? Ibu bilang gaji saya sedekah? Nah, kalau Ricky menganggap saya orang asing, berarti uang itu adalah utang. Saya menyimpan setiap bukti transfer, Bu. Setiap kwitansi pembayaran uang gedung, uang buku, uang kos, bahkan setiap tagihan listrik dan pulsa yang saya bayar sendiri selama 5 tahun ini. Weni beralih menatap Ricky yang kini berdiri membeku. Bibirnya keluh. Totalnya Rp743.500.000. Mas.
Sebut Weni dengan presisi yang mengerikan. Aku dan pengacaraku sudah menghitungnya sampai ke perak terakhir. Kamu pikir aku akan membiarkanmu melenggang bebas dengan gelar yang kubeli dengan darah dan air mataku? Lalu kamu pakai gelar itu untuk mencari istri baru yang setara? Angka 743 juta rupiah itu menghantam Ricky seperti palu godam. Ia baru saja lulus. Gaji magangnya bahkan tidak sampai 10 juta. Dari mana ia dapat uang sebanyak itu? Itu pemerasan. Desis Ricky. Suaranya bergetar hebat. Itu kewajiban istri. Kewajiban istri yang kamu sebut tidak setara? Kewajiban istri yang kamu malu mengakuinya. Balas Weni telak. Di mata hukum, Mas, jika kamu menceraikanku tanpa alasan yang jelas setelah aku membiayaimu, itu bisa dihitung sebagai kerugian material. Apalagi aku punya bukti perselingkuhanmu. Kamu mau karir doktermu hancur sebelum dimulai karena skandal perzinahan dan utang. Ancaman itu nyata. Ricky tahu dunia kedokteran sangat mementingkan etika dan nama baik. Jika Weni menyebarkan bukti perselingkuhan dan menuntutnya secara terbuka, tidak ada rumah sakit yang mau menerimanya. Weni, tunggu. Suara Ricky melemah. Egonya runtuh seketika digantikan ketakutan akan kemiskinan. Kita bisa bicarakan ini baik-baik. Jangan bawa-bawa pengacara. Jangan ke rumah sakit. Bu Leni yang tadi garang kini memegang lengan Ricky dengan panik. Iya Weni, kita keluarga kan? Masa kamu tega? Ricky kan baru mau kerja. Weni tertawa getir. Keluarga? Barusan kalian membuangku seperti sampah. Sekarang bilang keluarga. Weni mengambil surat perceraian itu dari atas meja. Ia tidak merobeknya. Ia melipatnya rapi dan memasukkannya ke dalam tasnya. Ini tawaran terakhirku, ucap Weni dingin. Aku akan mencabut gugatan ganti rugi 743 juta itu. Aku tidak akan meminta uang sepeser pun darimu. Mata Ricky berbinar penuh harap. Benarkah? Dengan syarat, potong Weni tajam. 1. Weni mengangkat telunjuknya. Kamu menyetujui gugatan cerai ini dengan alasan yang kubah. Pengkhianatan dan penelantaran. Aku tidak mau dicerai karena alasan konyol, tidak setara. Aku mau harga diriku kembali. Catat di akta cerai bahwa kamulah yang bersalah. Ricky menggertakkan giginya. Itu akan mencoreng namanya. Tapi itu lebih baik daripada utang 700 juta. 2. Lanjut Weni. Tidak ada tuntutan harta gono gini. Aku tidak akan mengambil apapun darimu. Dan kamu tidak bisa menuntut apapun dariku. Selamanya. Kita impas. Uang 743 juta itu kuanggap sebagai biaya buang sial. 3. Weni menatap Bu Leni. Kalian berdua menandatangani perjanjian di atas materai malam ini juga, di depan pengacaraku, untuk tidak pernah mengganggu hidupku atau keluargaku lagi. Jika kalian melanggar, gugatan 743 juta itu akan aktif kembali otomatis. Suasana hening mencekam. Ricky dan Bu Leni saling pandang. Mereka terjebak. Mereka tidak punya uang. Gaya hidup mewah mereka hanyalah ilusi kartu kredit dan utang yang mereka harapkan bisa dibayar setelah Ricky kerja. Jika harus membayar Weni sekarang, mereka akan bangkrut dan masuk penjara. Setuju, Weni. Jawab Bu Leni cepat. Suaranya gemetar. Ia menyenggol Ricky. Tanda tangan saja. Ricky. Cepat. Daripada kita miskin. Ricky. Dengan tangan gemetar karena rasa malu yang membakar ulu hatinya, menunduk dalam-dalam. Oke, aku setuju. Weni tersenyum puas. Bukan senyum bahagia, tapi senyum kemenangan seorang prajurit yang memenangkan perang. Bagus. Pengacaraku akan mengirim draftnya besok pagi. Jangan coba-coba kabur. Tanpa berkata apa-apa lagi, Weni berbalik badan. Ia berjalan tegak dengan langkah mantap keluar dari restoran mewah itu. Punggungnya lurus, kepalanya terangkat tinggi. Ia meninggalkan Ricky yang terduduk lemas di kursi mahal itu, dan Bu Leni yang wajahnya pucat pasi memandangi makanan mewah yang tiba-tiba terasa hambar. Di pintu keluar, Weni berhenti sejenak di meja resepsionis. Mbak, panggil Weni pada pelayan restoran.
Meja VIP nomor 4 itu. Tolong tagihannya diberikan langsung ke bapak yang pakai kemeja Ralph Laurennya. Dia baru saja jadi dokter. Pasti uangnya banyak. Saya tidak ikut makan. Baik, Bu. Jawab pelayan itu sopan. Weni melangkah keluar menuju lift. Malam itu, ia tidak kehilangan suami. Ia baru saja membuang parasit yang selama ini menggerogoti hidupnya. Dan untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, Weni merasa benar-benar bebas, meski hatinya masih berdarah. Di dalam taksi yang membawanya pergi menjauh dari gedung pencakar langit itu, Weni melihat pantulan dirinya di kaca jendela. Wajahnya sembab, tapi matanya menyala. Lihat saja, Mas Ricky. Bisik Weni pada bayangannya sendiri di kaca jendela yang basah oleh embun malam. Uang 743 juta itu mungkin hilang. Tapi aku akan membangun kekayaan yang jauh lebih besar dari itu. Dan saat kita bertemu lagi nanti, kamu akan tahu arti kata setara yang sesungguhnya. Ponsel Weni bergetar. Pesan dari Siska, sahabatnya. Masuk. Wen, kamu di mana? Aku sudah siapkan kamar buat kamu. Weni mengetik balasan dengan cepat. Aku Otu. SIS. Semuanya sudah selesai. Aku menang. Sekarang, waktunya kita mulai rencana balas dendam yang sesungguhnya. Menjadi sukses. Taksi itu melaju menembus malam Jakarta, membawa Weni menuju takdir barunya yang gemilang, meninggalkan Ricky yang kini sedang ribut dengan pelayan restoran karena kartu kreditnya ditolak saat membayar tagihan makan malam yang selangit. Karma baru saja menyentilnya pelan, sebelum nanti memukulnya dengan keras. 1 tahun telah berlalu sejak malam perceraian yang mengguncang itu. Waktu berjalan tanpa kompromi, mengubah nasib dan memutar roda kehidupan dengan cara yang tak terduga. Di lantai 15 sebuah rumah sakit swasta paling bergengsi di Jakarta Selatan, seorang pria muda berjalan dengan langkah tegap dan penuh percaya diri menyusuri koridor marmer yang mengkilap. Jas dokter putihnya licin tanpa celah, disetrika dengan sempurna setiap pagi oleh laundry eksklusif. Stetoskop mahal bermerek Littmann melingkar di lehernya, bukan sekadar sebagai alat medis, tapi sebagai simbol status yang ia pamerkan. Papan nama emas di dadanya berkilau tertimpa lampu koridor. Dr. Ricky Pratama. Dialah primadona baru di Departemen Bedah Umum. Cerdas, cekatan, dan di usianya yang masih muda, ia sudah dipercaya menangani beberapa kasus operasi yang cukup rumit. Para atasan menyukainya karena dedikasinya yang terlihat tinggi, para perawat muda mengaguminya karena penampilannya yang necis, dan pasien-pasien junior menjadikannya panutan. Ricky telah mendapatkan semua yang ia impikan sejak dulu: gelar, hormat, dan uang. Kehidupan lamanya bersama Weni terasa seperti mimpi buruk yang samar-samar. Sebuah fase memalukan yang telah lama berlalu. Ia bahkan nyaris tidak pernah mengingat nama mantan istrinya itu. Jika sesekali terlintas, Ricky hanya akan mendengus pelan dan menganggapnya sebagai kesalahan masa lalu. Menceraikan Weni adalah keputusan terbaik dalam hidupku. Begitu ia sering berkata pada dirinya sendiri sambil bercermin di walk-in closet apartemen mewahnya. Dia cuma beban. Kerikil di sepatu. Pengingat masa laluku yang miskin dan biasa saja. Kini aku bebas. Kebebasan itu ia rayakan dengan kemewahan yang gila-gilaan. Ricky tidak lagi tinggal di rumah kontrakan sempit peninggalan ayahnya yang bocor sana-sini. Ia dan ibunya, Bu Leni, telah pindah ke sebuah unit apartemen mewah tipe 2 bedroom di kawasan elit Kuningan, dengan pemandangan gemerlap lampu kota yang bisa mereka nikmati setiap malam dari balkon kaca. Cicilannya tentu saja mencekik leher, hampir 40% dari gajinya, tapi Ricky tidak peduli. Status adalah segalanya baginya. Ia juga mengganti motor bututnya dengan sebuah sedan BMW seri 3 terbaru berwarna hitam metalik. Mobil itu ia beli dengan skema kredit tenor 7 tahun dengan bunga yang sangat tinggi, hanya agar ia tidak terlihat kalah saat parkir di basement khusus dokter spesialis. Setiap akhir pekan, Ricky menghabiskan malam di restoran fine dining, klub golf eksklusif, atau pesta koktail para dokter muda. Ia membeli jam tangan Tag Heuer, setelan jas desainer Italia, dan sepatu kulit yang harganya bisa untuk makan Weni sebulan dulu. Di permukaan, Dr. Ricky Pratama adalah potret kesuksesan sempurna. Pria lajang, mapan, dan tampan.
Namun, di balik semua kilauan itu, ada lubang hitam yang menganga lebar. Tumpukan tagihan kartu kredit mulai menggunung di laci meja kerjanya. Ia hidup dengan skema, gali lubang tutup lubang, menggunakan 5 kartu kredit berbeda untuk saling menutupi pembayaran minimum. Ia mengambil beberapa pinjaman bank, KTA, dengan dalih renovasi apartemen, padahal uangnya habis untuk gaya hidup ibunya. Kesombongan Ricky menular sempurna pada Bu Leni. Statusnya sebagai ibu dokter telah mengangkat derajat sosialnya ke level yang tak pernah ia bayangkan. Bu Leni kini menjadi anggota tetap arisan sosialita elit, kumpulan istri pejabat dan pengusaha tambang. Setiap berkumpul, tak ada yang ia bicarakan selain kehebatan Ricky. Oh, Ricky? Tentu saja dia sibuk sekali. Jeng, operasi besar terus. Tadi malam saja baru pulang jam 2 pagi. Ujar Bu Leni pada suatu sore di lobi Hotel Bintang 5, sambil mengaduk teh Earl Grey mahalnya dengan sendok perak. Padahal ia tahu persis, Ricky pulang jam 2 pagi bukan karena operasi, melainkan karena mabuk-mabukan di sebuah klub malam eksklusif demi melobi atasan. Kasihan ibu, tapi ya gimana? Namanya juga panggilan tugas mulia. Dia itu terlalu berdedikasi. Pasien VIP ngantre mau dioperasi sama dia. Tambah Bu Leni membual. Apartemen barunya, Jeng? Lanjut Bu Leni, seolah menjawab pertanyaan yang tidak diajukan. Ah, biasa saja, Jeng. Hanya 3 kamar tidur, private lift, pemandangan city light. Ricky yang paksa ibu pindah. Katanya biar ibu nyaman di hari tua. Anak itu memang berbakti sekali. Bu Leni juga tak henti-hentinya mendesak Ricky untuk segera mencari pasangan baru yang setara. Ricky, nak, kamu itu sekarang dokter top. Jangan sampai salah pilih istri lagi ya. Cari yang selevel. Nasihat Bu Leni sambil mematut diri di cermin dengan tas Hermes, KW Super, barunya. Putri Profesor Handoko itu cantik, lulusan Swiss. Atau mungkin Via, anak pemilik rumah sakit sebelah. Kamu harus ingat, pernikahan itu sekarang adalah investasi sosial untuk kariermu. Jangan cari yang kayak si Weni lagi. Bikin malu. Ricky hanya mengiyakan sambil tertawa, menikmati status barunya sebagai bujangan paling diminati. Tenang, Bu. Via sudah mulai chatting sama aku kok. Nanti aku atur makan malam. Hari-hari berlalu dalam lingkaran setan kesombongan, kepalsuan, dan utang yang semakin mencekik. Hingga suatu sore yang mengubah segalanya. Saat itu, Ricky sedang memimpin rapat evaluasi mingguan dengan para dokter residen, junior. Ia berdiri di depan layar proyektor, berbicara dengan penuh wibawa dan sedikit arogan, menunjuk ke grafik pasien dengan laser pointer. Lihat ini. Prosedur laparoskopi kemarin harusnya bisa lebih cepat 15 menit jika kalian lebih cekatan. Kritik Ricky tajam. Jangan lamban. Waktu adalah nyawa. Saya tidak mau standar departemen ini turun gara-gara kalian. Tiba-tiba, di tengah kalimatnya, kepalanya terasa pusing berputar hebat. Pandangannya kabur sepersekian detik, seolah ada kilatan cahaya putih yang menyilaukan mata kirinya. Dunia di sekelilingnya miring. Ricky harus berpegangan kuat pada tepi meja konferensi agar tidak oleng dan jatuh. Laser pointer di tangannya terlepas, jatuh bergelinding di lantai. Dokter Ricky, Anda tidak apa-apa? Tanya seorang dokter residen wanita yang duduk di baris depan, melihat wajah atasannya yang mendadak pucat pasi dan berkeringat dingin. Ricky memejamkan mata erat-erat, lalu membukanya lagi. Pusing itu hilang secepat ia datang, menyisakan denyutan samar di pelipis kirinya. Ia menegakkan tubuhnya, merapikan dasinya dengan cepat. Gengsi melarangnya terlihat lemah di depan bawahan. Ricky berdeham keras. Tidak, saya tidak apa-apa. Jawabnya ketus. Hanya sedikit lelah. Terlalu banyak operasi minggu ini. Maklum, pasien VIP banyak yang minta jadwal khusus. Ia membungkuk mengambil laser pointernya. Kita lanjut. Slide berikutnya. Ricky mengabaikan denyutan aneh itu. Migrain biasa. Batinnya. Hanya kurang tidur dan terlalu banyak kopi. Namun, migrain biasa, itu mulai datang lebih sering dan lebih agresif. Beberapa hari kemudian,
Saat ia sedang makan siang di kafetaria VIP rumah sakit, masih dengan gaya angkuhnya mengomentari masakan koki yang menurutnya kurang seasoning, tangannya tiba-tiba bergetar ringan saat memegang sendok sup. Getaran itu, tremor, halus, tapi cukup kuat untuk membuat kuah supnya sedikit tumpah kembali ke mangkuk. Ricky terdiam. Ia menatap tangannya sendiri. Jari telunjuk dan jempol kanannya berkedut sendiri di luar kendalinya. Getaran itu hanya berlangsung 5 detik. Lalu berhenti. Jantung Ricky berdebar kencang. Apa ini? Batinnya panik. Ia mengepalkan tangannya di bawah meja, menyembunyikannya dari pandangan rekan dokter lain. Tremor. Pada dokter bedah? Itu kiamat. Ah, AC di sini terlalu dingin ya. Gumam Ricky beralasan pada rekannya, Dokter Ivan, yang menatapnya heran. Tanganku jadi kaku. Malam harinya di apartemen mewahnya, gejala itu datang lagi. Kali ini jauh lebih kuat dan menakutkan. Ia baru saja selesai mandi air hangat, bersiap untuk pergi ke acara makan malam yang diadakan Bu Leni untuk mengenalkannya pada Via, putri pemilik rumah sakit. Ia berdiri di depan cermin besar kamar mandinya yang berlapis marmer, membenarkan dasi sutra mahalnya. Tiba-tiba, tanpa peringatan, dunia di sekelilingnya serasa dijungkir balikan. Kepalanya sakit luar biasa, seperti ada paku panas yang ditusukkan ke bola mata kirinya. Pandangan mata kirinya kabur total menjadi putih susu, dan telinganya berdenging hebat, tinnitus, seolah ada sirine ambulans di dalam kepalanya. ARGH. Ricky terhuyung mundur, kehilangan keseimbangan. Ia menabrak meja rias di belakangnya. Botol-botol parfum mahal koleksinya tersenggol dan jatuh ke lantai keramik. Prang! Pecahan kaca dan cairan parfum yang wangi menyengat memenuhi ruangan. Apa yang terjadi? Desis Ricky, memegangi kepalanya yang serasa mau pecah. Ia merosot terduduk di lantai kamar mandi yang dingin, di antara pecahan kaca. Napasnya tersengal. Keringat dingin sebesar biji jagung membasahi kemeja mahalnya yang baru disetrika. Sebagai seorang dokter, alarm bahaya di otaknya berbunyi nyaring. Ini bukan kelelahan. Ini bukan dehidrasi. Gejala ini spesifik. Nyeri orbita, mata, gangguan keseimbangan, tremor. Tapi egonya yang setinggi langit menolak untuk mengakuinya. Ia tidak mungkin sakit. Seorang dokter Ricky Pratama yang hebat, yang sedang berada di puncak karirnya, tidak mungkin jatuh sakit. Itu tidak ada dalam skenario hidup sempurnanya. Ia merangkak keluar kamar mandi menuju kotak obat di laci nakas. Tangannya gemetar hebat saat membuka botol obat pereda nyeri dosis tinggi. Ia menelan 2 butir sekaligus tanpa air. Setelah 20 menit berbaring di lantai karpet tebal kamarnya, rasa sakit itu perlahan mereda. Meski denyutan sisanya masih terasa dan pandangan mata kirinya masih sedikit buram di tepinya. Ponselnya berdering. Nama, Ibu, muncul di layar. Halo, Ricky? Kamu di mana? Suara Bu Leni terdengar cemas bercampur kesal. Via dan keluarganya sudah menunggu di restoran lo. Jangan bikin malu ibu. Kamu janji jam 7. Ricky menarik napas dalam-dalam, berusaha mengumpulkan sisa kekuatannya agar suaranya terdengar normal. Iya, Bu. Di jalan. Macet parah di Sudirman. Bohongnya. Ia bangkit berdiri dengan susah payah. Tubuhnya masih sedikit gemetar. Ia membasuh wajahnya yang pucat, memoleskan sedikit bedak tipis untuk menutupi lingkaran hitam di bawah matanya, dan merapikan kembali rambutnya dengan pomade mahal. Ia menatap tumpukan surat tagihan kartu kredit dan cicilan mobil yang tergeletak sembarangan di meja kerjanya. Tiba-tiba, semua kemewahan di apartemen itu terasa dingin, asing, dan mencekam. Ada ketakutan purba yang mulai merayapi hatinya. Ketakutan akan kehilangan kendali. Tidak, aku baik-baik saja. Gumamnya pada pantulan dirinya di cermin yang retak sedikit di bagian pinggir. Aku hanya butuh istirahat. Setelah makan malam ini, semuanya akan kembali normal. Aku Ricky Pratama. Aku tidak terkalahkan. Ia meraih kunci mobil BMW-nya dan melangkah keluar kamar, kembali memasang topeng kesuksesan dan kesombongannya. Ia tidak tahu bahwa topeng itu sudah retak, dan sebentar lagi akan hancur berkeping-keping. Karma,
yang selama ini dia mengamati di sudut gelap, mulai bergerak. Dan ia tidak datang dengan cara yang halus. Ia datang untuk mengambil satu-satunya hal yang paling dibanggakan Ricky, tangannya. Beberapa hari kemudian, insiden itu terjadi. Insiden yang menjadi awal dari akhir segalanya. Ricky sedang berada di ruang operasi, memimpin prosedur apendektomi, usus buntu, rutin pada seorang pasien VIP. Prosedur yang sangat sederhana bagi dokter bedah sekelas dirinya. Sesuatu yang bisa ia lakukan sambil menutup mata. Ia sudah selesai mencuci tangan, scrubbing, mengenakan gaun operasi steril, dan sarung tangan lateksnya. Lampu operasi yang terang benderang menyorot ke area perut pasien yang sudah didesinfeksi. Skalpel, pinta Ricky dengan suara datar pada perawat instrumen. Perawat menyerahkan pisau bedah itu ke tangan kanan Ricky. Saat ujung pisau bedah itu berada hanya beberapa milimeter di atas kulit pasien, tangan Ricky tiba-tiba tersentak. Awalnya hanya getaran halus. Namun dalam hitungan detik, getaran itu menjadi tremor hebat yang tak terkendali. Tangan kanannya berguncang naik turun seolah sedang memegang bor listrik. "Dokter?" tegur asistennya. "Dokter Budi." Suaranya tertahan di balik masker. Matanya menyiratkan kebingungan dan ketakutan melihat tangan atasannya. Waktu seolah berhenti di ruang operasi yang dingin itu. Suara monitor detak jantung pasien bip, bip, bip. Terdengar semakin keras di telinga Ricky. Ricky menatap tangannya sendiri dengan nanar. Ia mencoba memerintahkan otaknya untuk berhenti. "Berhenti! Diam!" teriaknya dalam hati. Ia mencengkeram pergelangan tangan kanannya dengan tangan kirinya. Tapi tremor itu tidak mau berhenti. Tangannya memberontak. Pisau bedah itu bergetar liar. Nyaris terlepas dan jatuh ke dalam rongga perut pasien yang belum terbuka. Keringat dingin membanjiri dahi Ricky, membasahi topi operasinya. "Saya." Ricky tergagap. Ia mencoba mencari alasan. Sarung tangan ini, ukurannya salah. Terlalu sempit. "Ganti," desisnya, melemparkan pisau bedah itu ke nampan logam dengan bunyi klang yang keras. Namun saat ia melepas sarung tangan itu dengan kasar, tremor di tangannya semakin jelas terlihat oleh semua orang di ruangan itu. Jari-jarinya menari sendiri. Dokter Ricky Pratama, sang dokter bedah primadona yang terkenal dengan tangan stabil dan jahitan rapinya, kini gemetaran seperti orang kedinginan hebat di tengah gurun pasir. "Dokter Ricky, Anda baik-baik saja? Perlu saya panggil kepala departemen?" tanya asistennya lagi. Kini nadanya benar-benar cemas. "Saya bilang saya baik-baik saja," bentak Ricky. Suaranya pecah karena panik. Namun ia tahu ia tidak bisa melanjutkan. Ia tidak boleh melanjutkan. Jika ia memaksakan diri membedah dengan tangan seperti ini, ia bisa membunuh pasien itu. Dan karirnya akan tamat detik itu juga. "Ambil alih, Budi," perintah Ricky dengan napas memburu. Suaranya bergetar menahan tangis frustrasi. "Tiba-tiba saya merasa mual. Asam lambung saya naik. Kamu selesaikan." Tanpa menunggu jawaban, Ricky berbalik dan lari keluar dari ruang operasi. Ia menabrak pintu ayun dengan bahunya, meninggalkan tanda tanya besar dan bisik-bisik ngeri di belakang punggungnya. Di koridor steril yang sepi, Ricky merobek masker dan topi operasinya, membuangnya ke tempat sampah medis. Ia bersandar di dinding dingin, merosot duduk di lantai. Ia mengangkat kedua tangannya di depan wajahnya. Kedua tangannya gemetar hebat. Ini bukan lagi kelelahan. Ini bukan migrain. Ini adalah sesuatu yang menghancurkan. Sesuatu yang akan merenggut masa depannya. Harga dirinya hancur lebur. Karirnya di ujung tanduk. Dan bayang-bayang Weni, yang dulu ia hina tak setara, tiba-tiba muncul di benaknya seperti hantu yang menertawakan kejatuhannya. Karma telah datang. Dan ia baru saja mengetuk pintu. Rumor tentang tangan Ricky yang gemetar di ruang operasi menyebar lebih cepat daripada infeksi bakteri di rumah sakit. Dokter Ricky gemetaran saat memegang pisau bedah. Dia hampir membunuh pasien VIP. Dia membatalkan 3 jadwal operasi besarnya. Bisik-bisik itu terdengar di setiap sudut kafetaria, di lorong-lorong bangsal, bahkan di grup WhatsApp perawat. Ricky mengunci diri di ruangannya, menolak semua panggilan. Egonya hancur lebur.
Ia tahu ia tidak bisa mengabaikannya lagi. Ia harus mencari tahu apa yang terjadi pada tubuhnya. Tapi ia terlalu malu untuk diperiksa oleh rekan-rekannya sendiri di departemen bedah. Ketakutan akan kehilangan segalanya akhirnya mengalahkan rasa malunya. Malam itu, ia mengatur pertemuan rahasia, bukan di jam kerja, melainkan pukul 9 malam, jauh setelah jam praktik usai. Ia menelan harga dirinya bulat-bulat dan mendatangi ruangan Dr. Bayu, Kepala Departemen Neurologi. Dr. Bayu adalah seorang dokter senior yang pendiam, brilian, namun kaku. Tipe dokter yang Ricky anggap kuno dan tidak pandai membranding diri. Ironisnya, kini nasib Ricky, sang dokter selebgram, ada di tangan dokter kuno itu. Malam, Ricky, ada apa? Sapa Dr. Bayu tenang, menatap Ricky yang masuk ke ruangannya mengendap-endap seperti pencuri, tanpa jas dokter kebanggaannya. Dok. Ricky menelan ludah yang terasa pahit. Ia duduk di kursi pasien, meremas tangannya yang kembali gemetar. Saya mengalami beberapa gejala aneh. Tangan saya tremor. Pandangan mata kiri saya sering kabur mendadak, seperti ada tirai putih. Dan keseimbangan saya sering hilang. Dr. Bayu mendengarkan dengan saksama. Wajahnya tetap tenang, namun matanya menyipit analitis. Tanpa banyak bicara, ia melakukan serangkaian tes neurologis dasar pada Ricky. Baring di sana. Ikuti cahaya ini. Pejamkan mata. Angkat satu kaki. Setiap perintah terasa seperti tamparan bagi Ricky. Ia, sang dokter hebat, kini menjadi pasien yang tidak berdaya. Setelah pemeriksaan fisik, Dr. Bayu menatapnya serius. Gejala klinisnya mengarah ke gangguan saraf pusat yang spesifik. Kita tidak bisa menebak-nebak. Kita harus lakukan MRI otak dan tulang belakang, spine, dengan kontras. Segera. Malam ini juga saya minta radiologi buka khusus untuk kamu. Keesokan harinya, Ricky menjalani serangkaian tes di dalam tabung MRI yang sempit dan berisik dengan perasaan campur aduk antara takut mati dan takut miskin. Ia menunggu hasilnya di ruangannya, bolak-balik seperti setrikaan. Ponselnya berdering. Bu Leni menelepon. Ricky, kamu di mana sih? Ibu bosan di apartemen terus. Ajak ibu makan di restoran Jepang yang mahal itu dong. Teman arisan ibu bilang di sana enak. Aku sibuk, Bu. Bentak Ricky, lalu mematikan teleponnya kasar. Ia tidak punya energi untuk meladeni delusi ibunya. Pintu ruangannya diketuk. Dr. Bayu masuk membawa amplop besar hasil MRI. Wajahnya tidak menunjukkan kabar baik. Ricky, duduklah. Perintah Dr. Bayu. Ia memasang lembaran film MRI di lickbox dinding. Lihat ini. Tunjuk Dr. Bayu pada beberapa bercak putih abnormal di area saraf optik dan sumsum tulang belakang Ricky. Ini bukan tumor. Ini juga bukan stroke. Lalu apa? Desis Ricky. Suaranya bergetar. Keringat dingin mengucur deras di punggungnya. Ini penyakit autoimun langka yang sangat agresif. Namanya Neuromyelitis Optica Spectrum Disorder, NMOSD. Jelas Dr. Bayu dengan nada klinis namun prihatin. Sistem kekebalan tubuhmu menyerang sistem saraf pusatmu sendiri. Secara spesifik, ia menghancurkan selubung saraf matamu dan tulang belakangmu. Ricky, sebagai seorang dokter, langsung memahami implikasi mengerikan dari diagnosis itu. Lututnya lemas. Dan dari hasil pemeriksaan ini, tipenya sangat progresif. Lanjut Dr. Bayu tanpa memanis-maniskan keadaan. Serangan berikutnya bisa terjadi kapan saja. Jika tidak ditangani dengan radikal, ini bisa menyebabkan kebutaan permanen total dan kelumpuhan anggota gerak bawah dalam waktu kurang dari 6 bulan. Dunia Ricky runtuh seketika. Kebutaan. Kelumpuhan. Dua hal yang merupakan vonis mati bagi seorang dokter bedah. Tea, tapi bisa diobati kan, Dok? Pasti bisa. Kita punya obat imunosupresan terbaik. Seru Ricky panik. Naluri dokternya berganti dengan kepanikan pasien awam. Dr. Bayu menggeleng pelan. Pengobatan standar di sini, kortikosteroid, plasmapheresis, hanya untuk memperlambat serangan, Ricky.
Tidak untuk menghentikan atau memulihkan kerusakan yang sudah terjadi. Mengingat profesimu sebagai dokter bedah yang butuh presisi tinggi, kita butuh solusi radikal. Apa? Apa solusinya? Katakan. Transplantasi sel punca hematopoietik, HSCT. Kita harus mereset ulang sistem imunmu dari nol. Ini satu-satunya harapanmu untuk bisa memegang skalpel lagi tanpa tremor dan melihat dengan jelas. Harapan Ricky sedikit menyala. Baik. Lakukan. Kapan bisa dijadwalkan? Dokter Bayu menghela napas panjang. Inilah bagian terberatnya. Prosedur itu belum tersedia untuk kasus autoimun sekompleks ini di Indonesia. Ricky. Risikonya terlalu tinggi. Kamu harus melakukannya di pusat rujukan di Singapura atau Jerman. Jantung Ricky berdebar lagi. Biaya, berapa biayanya? Dokter Bayu menatap Ricky dengan sorot mata iba. Ia tahu gaya hidup dokter muda ini. Estimasi kasarnya, untuk praoperasi, tindakan transplantasi, isolasi steril selama 3 bulan, dan pemulihan pasca operasi di Singapura, kamu butuh dana likuid sekitar 3 miliar rupiah. 3 miliar rupiah. Angka itu seperti godam tak terlihat yang menghantam ulu hati Ricky. Napasnya tercekat. 3 miliar? Dia bahkan tidak punya 30 juta uang menganggur di tabungannya. Semua gaji besarnya habis setiap bulan untuk membayar cicilan BMW, cicilan apartemen mewah di Kuningan, tagihan kartu kredit Bu Leni yang selangit, biaya klub Bing, jam tangan, dan branding diri. Ia tidak punya tabungan darurat. Ia hidup di atas gelembung sabun yang berkilauan tapi kosong. Asuransiku? Tanya Ricky lirih, berharap ada keajaiban. Asuransi kantor. Dokter Bayu membuka map lain. Saya sudah cek ke HRD secara diam-diam. Asuransi korporat kita plafonnya hanya 300 juta per tahun. Dan penyakitmu masuk kategori autoimun langka, yang seringkali dikecualikan atau butuh persetujuan khusus yang lama. Untuk tindakan eksperimental di luar negeri seperti HSCT, hampir pasti ditolak. Tidak. Ricky menggelengkan kepalanya, mundur selangkah hingga punggungnya menabrak lemari kaca. Tidak mungkin 3 miliar. Saya tidak punya uang sebanyak itu. Ia tertawa. Tawa kering yang terdengar seperti rintihan orang sekarat. Dr. Ricky Pratama, sang primadona bedah yang setahun lalu menghina istrinya, miskin, dan tidak setara, kini berdiri di ruangan dingin itu, divonis penyakit yang akan membuatnya buta dan lumpuh, dan ia sadar ia lebih miskin daripada pengemis di jalanan. Karena pengemis setidaknya tidak punya utang miliaran. Ricky keluar dari rumah sakit dengan langkah gontai seperti zombie. Ia menyetir BMW-nya pulang dengan tangan gemetar. Nyaris menabrak trotoar 2 kali karena pandangan mata kirinya memburam. Ia sampai di apartemen mewahnya. Bu Leni sedang asyik menonton drama Korea di televisi layar datar 80 inci yang cicilannya belum lunas. Ruangan itu dingin oleh AC sentral, wangi oleh pengharum ruangan otomatis, tapi terasa seperti peti mati bagi Ricky. Ricky, akhirnya kamu pulang. Seru Bu Leni tanpa menoleh. Ibu lapar nih. Kita pesan Wagyu steak yuk pakai kartu kreditmu. Ibu lagi pengen daging. Ricky berjalan lurus ke arah televisi, lalu mencabut kabelnya dengan kasar. Layar menjadi gelap. Kamu kenapa? Lagi seru tahu. Protes Bu Leni kaget. Ricky berbalik. Wajahnya pucat, matanya merah, rambutnya berantakan. Penampilannya membuat Bu Leni terdiam seketika. Aku sakit, Bu, katanya lirih. Suaranya pecah. Sakit apa? Flu. Makanya jangan kerja terus. Bukan flu, bentak Ricky. Suaranya meledak memenuhi ruangan apartemen. Aku sakit parah. Autoimun. Sarafku rusak. Aku bisa buta. Aku bisa lumpuh total dalam 6 bulan. Bu Leni ternganga. Tangannya menutup mulut. Apa? Dan untuk sembuh. Ricky melanjutkan. Air mata keputusasaan mulai mengalir. Aku butuh operasi di Singapura. Biayanya 3 miliar rupiah. 3 miliar. Bu Leni menjatuhkan remote TV. 3 miliar? Kamu bercandakan,
Ricky, uang dari mana? Kita baru saja bayar DP mobil barumu. Kita. Aku tidak bercanda. Ricky menjatuhkan dirinya ke sofa kulit mahal itu, membenamkan wajah di tangannya. Karierku hancur, Bu. Rumah sakit sudah merumahkanku sementara mulai besok. Tidak ada gaji, tidak ada bonus, dan kita tidak punya uang. Kita bangkrut, Bu. Bangkrut. Kepanikan adalah ruangan kedap suara, dan Ricky serta Bu Leni kini terperangkap di dalamnya. Bu Leni yang wajahnya pucat pasi adalah yang pertama mencoba menyangkal realitas. Tidak mungkin bangkrut. Desisnya. Ia menatap sekeliling. Lukisan abstrak mahal, lampu kristal, tas-tas brandednya di lemari kaca. Kita masih punya apartemen ini. Kita jual saja. Usul Bu Leni panik. Ricky tertawa getir, mengangkat wajahnya yang basah. Ibu lupa? Ini KPR 20 tahun. Kita baru bayar setahun. Kalau dijual sekarang, uangnya habis buat bayar sisa utang pokok ke bank dan denda pelunasan dipercepat. Kita nggak dapat apa-apa. No. Mobilmu? BMW itu. Kredit 7 tahun. Baru jalan 10 bulan. Nilai jualnya sudah turun jauh di bawah sisa utangnya. Ricky menjambak rambutnya sendiri frustrasi. Kita tidak punya aset, Bu. Kita cuma punya gengsi. Dan gengsi nggak laku dijual buat bayar rumah sakit. Bu Leni terduduk lemas. Ia teringat tas-tas branded di lemarinya. Jantungnya mencelos. Nyaris separuhnya adalah barang KW super kualitas tertinggi yang ia beli diam-diam agar bisa tetap bergaya di arisan tanpa ketahuan Ricky. Sisanya yang asli sudah ia gadaikan bulan lalu untuk menutupi utang arisan. Mereka benar-benar hidup dalam kebohongan yang sempurna. Teman-teman ibu, seru Bu Leni tiba-tiba. Matanya berbinar mendapat ide. Jeng Ratna, suaminya Dirjen. Jeng Vina, suaminya pengusaha tambang batu bara. Mereka pasti bisa bantu. Ibu kan ketua arisan. Mereka sayang sama ibu. Harapan palsu itu menyala sekejap. Bu Leni meraih ponselnya dengan tangan gemetar. Ia mencari kontak Jeng Ratna. Tut. Halo, Jeng Leni? Tumben telepon malam-malam? Suara di seberang terdengar ceria diiringi suara musik pesta. Jeng Ratna, tolong ibu. Bu Leni langsung menangis histeris, kehilangan semua martabatnya. Ricky sakit keras. Jeng, dia butuh operasi 3 miliar. Tolong pinjami ibu dulu. Nanti Ricky ganti kalau sudah sembuh. Tolong Jeng. Hening sejenak di seberang sana. Musik pesta terasa mengecil. Atau mungkin Jeng Ratna menjauh. Nada ceria itu lenyap seketika. Digantikan suara dingin dan berjarak. Aduh, 3 miliar? Astaga, Jeng. Banyak sekali. Saya turut prihatinnya. Iya Jeng, tolong. Waduh, maaf banget nih Jeng Leni. Timingnya nggak pas. Bapak baru saja beli properti di Bali. Dana kami lagi terkunci semua di sana. Saya juga lagi sibuk banget urus pernikahan anak saya. Belum bisa bantu kalau segitu. Coba yang lain ya. Maaf ya Jeng, saya dipanggil MC nih. Bye. Klik. Telepon ditutup sepihak. Bu Leni tertegun. Ia mencoba menelepon Jeng Vina. Sorry Jeng, kami lagi renovasi pabrik. Cash flow lagi seret. Jesse. Aduh, suami saya lagi di luar negeri. Nggak bisa tanda tangan cek. Satu persatu, sahabat, sosialitanya yang dulu memuja-muja Bu Leni, yang dulu numpang makan gratis saat Ricky wisuda, kini menghindar seperti melihat penderita kusta. Bu Leni melempar ponselnya ke sofa dengan putus asa. Mereka semua bohong. Mereka pelit. Padahal dulu ibu sering traktir mereka. Ricky menatap ibunya dengan pandangan muak. Ibu baru sadar? Mereka hanya teman ibu saat ibu bisa dipameri. Saat ibu susah, ibu cuma sampah buat mereka. Kini giliran Ricky. Ia tidak bisa mengandalkan ibunya. Ia harus bergerak sendiri. Tapi harga dirinya sebagai dokter hebat melarangnya untuk mengemis secara terbuka. Ia mencoba menelepon rekan sejawatnya, Dr. Ivan,
sesama dokter bedah yang sering ia ajak party. Halo, Van. Sorry ganggu. Yo, Rick. Tumben. Jadi party besok? Enggak, Van. Gini. Ricky menelan ludahnya, mencoba mengatur kata-kata. Aku lagi ada peluang investasi alat kesehatan impor. Bagus banget. Butuh dana segar cepat sekitar 1 atau 2 miliar. Kamu ada dana nganggur? Nanti kubagi profit 20% bulan depan. Ia berbohong. Ia terlalu malu untuk bilang, aku sakit dan butuh duit. Terdengar tawa kecil di seberang. Wah, Dokter Ricky ini mainnya miliaran sekarang. Ngeri. Sorry bro, gue angkat tangan. Cicilan Alphard gue aja megap-megap nih. Lo kan yang paling sukses. BMW baru, apartemen baru. Masa pinjam ke gue? Sindiran itu menohok Ricky tepat di ulu hati. Kesuksesan palsunya kini menjadi bumerang. Orang mengira dia kaya raya. Jadi tidak ada yang percaya dia butuh uang. Ricky menutup telepon. Ia mencoba menelepon direktur rumah sakit, memohon pinjaman kantor, kasbon. Jawabannya sopan tapi tegas. Dokter Ricky, kami ini institusi medis, bukan bank. Plafon pinjaman karyawan maksimal 50 juta. Kami tidak bisa mengeluarkan 3 miliar untuk pinjaman pribadi. Saran saya, jual saja aset Anda. Anda kan dokter sukses. Aset. Lagi-lagi aset. Ricky membanting ponselnya ke lantai karpet. Ia menjambak rambutnya, berteriak frustrasi tanpa suara. Ia terpojok. Tidak ada teman. Tidak ada kolega. Tidak ada institusi. Tidak ada aset. Ia sendirian di puncak menara gading yang sedang runtuh. Malam itu, Ricky duduk dalam gelap di ruang tengah apartemennya yang mewah tapi kosong. Ia menatap lampu-lampu kota Jakarta di bawah sana. Ribuan lampu, jutaan manusia. Tapi tidak ada satupun yang peduli padanya. Penyakit di tubuhnya mulai berulah lagi. Mata kirinya berdenyut sakit. Pandangannya menyempit seperti melihat dari dalam terowongan. Tangan kanannya gemetar tak terkendali di atas lutut. Ia membuka daftar kontak di ponselnya yang layarnya retak. Ia menggulir nama-nama di sana. Ratusan kontak. Pasien VIP, sales obat, teman klub Bing, pejabat. Tapi tidak ada satupun yang bisa ia hubungi untuk berkata, "Tolong aku sekarat." Jarinya berhenti di satu nama yang sudah lama tidak ia sapa. Tapi tidak pernah ia hapus karena rasa bersalah yang terkubur dalam. Sahabat Weni. Ricky menatap nama itu lama sekali. Menghubungi Siska berarti menanyakan Weni. Dan menanyakan Weni berarti mengakui kekalahannya. Mengakui bahwa ia, sang dokter angkuh, kini terpuruk dan butuh bantuan mantan istrinya yang dulu ia buang. Itu adalah penghinaan tertinggi. Lebih menyakitkan daripada vonis Dokter Bayu. Tapi kemudian, denyutan di matanya semakin kuat. Bayangan menjadi buta dan lumpuh. Duduk di kursi roda sambil disuapi Bu Leni di kamar kos sempit, menghantuinya. Antara harga diri dan nyawa. Dengan tangan gemetar hebat, Ricky menekan tombol panggil. Di seberang sana, nada sambung berbunyi. Ut. Ini adalah awal dari penyerahan dirinya. Awal dari karmanya yang sesungguhnya. Malam itu, di apartemen mewah yang kini terasa seperti peti mati berpendingin udara, Ricky duduk membeku di sofa kulitnya. Layar ponselnya menyala redup, menampilkan satu nama yang selama setahun ini ia hindari seperti wabah. Siska. Sahabat Weni. Satu-satunya jembatan ke masa lalu yang ia bakar. Tangan Ricky gemetar hebat. Kombinasi mematikan antara tremor akibat neuromielitis optica dan ketakutan akan penghinaan. Menghubungi Siska adalah bentuk pengakuan kalah yang paling telak. Itu berarti mengakui bahwa ia, sang dokter Ricky yang agung, kini sedang merangkak kembali ke kaki wanita yang dulu ia buang karena dianggap tidak setara. Tapi denyutan di mata kirinya semakin menyakitkan. Seolah syaraf optiknya sedang menjerit minta tolong. Bayangan menjadi buta. Meraba-raba dinding dalam kegelapan seumur hidup. Jauh lebih mengerikan daripada rasa malu sesaat. Persetan dengan harga diri. Desis Ricky. Suaranya parau. Ia menekan tombol panggil.
Nada sambung berbunyi. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Tepat saat Ricky hendak mematikan telepon karena putus asa, suara di seberang sana terdengar. Bukan, halo, melainkan tawa kecil yang sinis dan dingin. Hebat. Ternyata nomor sampah ini masih disimpan di kontakmu. Dokter Ricky Pratama yang terhormat. Suara Siska setajam silet. Ricky menelan ludah. Tenggorokannya kering kerontang. Siska, tolong jangan tutup. Mohon Ricky cepat. Arogansinya lenyap tak berbekas. Aku butuh bicara soal Weni. Di mana dia? Tolong. Siska. Ini soal hidup dan mati. Hidup dan mati. Siska mendengus. Hidup dan mati siapa? Dompetmu? Atau egomu yang ketinggian itu? Kenapa? Uangmu habis buat foya-foya sama ibumu yang gila hormat itu. Bukan. Aku sakit. SIS. Seru Ricky. Air mata frustrasi mulai menggenang. Aku kena autoimun langka. Aku butuh operasi 3 miliar atau aku bakal buta dan lumpuh. Tidak ada yang mau bantu aku. Teman-teman dokterku, rumah sakit, semuanya buang badan. Cuma Weni harapan terakhirku. Dia pasti mau bantu, kan? Dia dulu cinta mati sama aku. Hening sejenak di ujung telepon. Lalu, Siska tertawa lagi. Kali ini tawanya lebih keras, penuh kemenangan, namun juga terdengar mengerikan. Wah, karma itu memang punya GPS ya, Rick. Akurat banget. Ejek Siska. Kamu pikir Weni masih peduli? Kamu pikir dia masih Weni si ibu rumah tangga bodoh yang bisa kamu manfaatkan uangnya lalu kamu buang kayak tisu bekas? Siska, tolong. Dengar ya, benalu. Potong Siska tajam. Weni yang kamu kenal sudah mati. Weni yang sekarang terlalu sibuk mengurus kerajaannya untuk sekadar mengingat nama mantan suaminya yang menyedihkan. Kerajaan apa? Weni cuma penulis lepas. Cari saja sendiri di Google. Dr. Genius. Tantang Siska. Ketik. The Weni Foundation. Kalau matamu yang sakit itu masih bisa baca, kamu bakal paham betapa konyolnya teleponmu malam ini. Klik. Sambungan diputus. Ricky terpaku. The Weni Foundation? Yayasan Weni? Apa maksudnya? Dengan tangan yang semakin gemetar, ia menyambar laptop MacBook-nya di meja kopi. Ia membuka mesin pencari dengan panik. Jari-jarinya yang kaku mengetik lambat. THWNNFONDATION. Enter. Hasil pencarian muncul dalam sepersekian detik. Bukan blog pribadi murahan. Bukan akun media sosial jualan kue. Yang muncul paling atas adalah sebuah situs web korporat yang sangat elegan, profesional, dan berkelas internasional. Dominasi warna biru tua dan emas. Ricky mengklik tautan itu. Halaman muka, homepage, terbuka. Menampilkan foto resolusi tinggi yang membuat jantung Ricky berhenti berdetak. Itu Weni. Tapi itu bukan Weni yang ia ceraikan di restoran setahun lalu. Weni di layar itu mengenakan setelan blazer putih modern yang membalut tubuhnya dengan sempurna. Rambutnya dipotong bob sebahu. Gaya wanita karir sukses. Wajahnya dipoles make-up natural yang mahal. Ia berdiri di podium sebuah acara besar, memegang mikrofon, tersenyum percaya diri di hadapan ratusan audiens yang tampak bertepuk tangan. Di bawah foto itu, tertulis headline besar, "Menubah luka menjadi cahaya. Misi kami untuk pendidikan medis dan kemanusiaan." Ricky menggulir ke bawah dengan napas tertahan. Ia membaca profil pendiri. Didirikan oleh Weni Astuti, penulis mega bestseller, Bangkit dari Abu, yang terjual 2 juta eksemplar di Asia Tenggara. Seluruh royalti dan keuntungan bisnis propertinya didedikasikan untuk membangun The Weni Foundation. Penulis bestseller? Bisnis properti? Kapan Weni melakukan semua ini? Ricky merasa seperti orang yang baru bangun dari koma panjang. Ternyata uang ganti rugi 743 juta yang dulu tidak jadi ia bayar. Hanyalah remah-remah roti dibandingkan kekayaan Weni sekarang. Mata Ricky yang buram menangkap sebuah menu di situs web itu. Program kami. Ia mengkliknya. Ada banyak program sosial. Beasiswa anak yatim. Bantuan bencana alam.
Tapi ada satu program yang dilingkari warna merah. Program unggulan yayasan itu. Judul program itu membuat darah Ricky membeku. Dana darurat medis beasiswa spesialis. Deskripsi. Bantuan pendanaan penuh, full coverage, hingga 5 miliar rupiah untuk mahasiswa kedokteran berprestasi yang kurang mampu, atau tenaga medis yang mengalami kondisi kesehatan kritis namun terkendala biaya. Ricky membacanya berulang-ulang. Tenaga medis, kondisi kesehatan kritis, terkendala biaya. Itu dia. Program itu seolah-olah dibuat khusus untuk dirinya. Atau lebih tepatnya, program itu adalah monumen sindiran Weni untuk masa lalunya. Weni mendirikan yayasan untuk membantu orang-orang seperti Ricky, orang yang dulu ia biayai dengan keringatnya. Ironi ini begitu menusuk, begitu brutal. Wanita yang ia hina, tidak setara, kini adalah pemilik bank yang bisa menyelamatkan nyawanya. Weni bukan lagi setara dengannya. Weni sudah terbang jauh di atas langit, sementara Ricky masih merangkak di selokan. Aku harus ke sana, gumam Ricky, menutup laptopnya kasar. Harapan bercampur rasa malu yang membakar dada. Dia membuat program ini. Dia pasti masih punya hati. Dia pasti mau membantuku. Keesokan paginya, Ricky berdiri di depan sebuah gedung perkantoran modern di kawasan Central Business District Jakarta. Gedung kaca 20 lantai yang berkilauan ditimpa matahari pagi. Di atas pintu masuk utamanya, terpasang plakat perak raksasa, Graha Weni. Ricky menelan ludah. Ia tidak datang dengan BMW-nya. Mobil itu bensinnya habis dan kartu kreditnya sudah ditolak di SPBU. Ia datang naik taksi online termurah. Turun di seberang jalan agar tidak ketahuan satpam. Ia memakai kemeja terbaiknya yang sudah agak kusut, karena ia tidak mampu lagi membayar laundry mahal. Ia melangkah masuk ke lobi. Dingin AC sentral langsung menyergap kulitnya. Kontras dengan keringat dingin yang membasahi punggungnya. Lobi itu sibuk. Orang-orang berpakaian rapi berlalu lalang membawa map dokumen. Ricky berjalan menuju meja resepsionis yang terbuat dari marmer hitam. Seorang wanita muda berseragam rapi tersenyum ramah. Senyum profesional yang terlatih. Selamat pagi, Pak. Selamat datang di The Weni Foundation. Ada yang bisa kami bantu? Ricky berdeham. Mencoba mengeluarkan aura dokternya yang tersisa. Saya Ricky. Dokter Ricky Pratama. Saya ingin bertemu dengan Ibu Weni Astuti. Resepsionis itu mengetik sesuatu di komputernya. Apakah sudah ada janji temu sebelumnya, Dok? Belum. Tapi ini penting, desak Ricky. Suaranya sedikit meninggi karena panik. Bilang padanya ini Ricky, mantan suaminya. Dia pasti mau ketemu saya. Ini soal hidup dan mati. Resepsionis itu berhenti mengetik. Ia menatap Ricky dengan pandangan yang sedikit berubah. Dari ramah menjadi waspada. Maaf, Pak Ricky. Ibu Weni jadwalnya sangat padat. Beliau sedang meeting dengan direksi dari Singapura. Tidak bisa diganggu tanpa janji temu minimal 2 minggu sebelumnya. 2 minggu. Ricky memukul meja resepsionis. Saya bisa buta dalam 2 minggu. Panggilkan dia sekarang. Saya suaminya. Maksud saya kenal dia. Beberapa staf keamanan mulai mendekat, melihat keributan itu. Ricky merasa kerdil. Dulu dia yang mengusir orang, sekarang dia yang hampir diusir. Ada masalah apa ini? Suara berat dan berwibawa terdengar dari arah lift pribadi. Ricky menoleh. Jantungnya mencelos. Itu Pak Dimas, pengacara Weni yang dulu mengancamnya dengan gugatan 743 juta. Pria parubaya itu tampak jauh lebih sukses sekarang. Jasnya dari bahan wol Italia, jam tangannya Rolex, dan auranya memancarkan kekuasaan. Ia berjalan mendekat, menatap Ricky dari balik kacamata minusnya dengan tatapan tajam namun tenang. Ah, Tuan Ricky Pratama, sapa Pak Dimas. Seolah menyapa kuman yang menarik untuk diteliti. Saya mendapat notifikasi dari Siska bahwa Anda mungkin akan datang mengemis ke sini hari ini. Ternyata benar. Wajah Ricky merah padam. Saya tidak mengemis, Pak Dimas. Saya sakit. Saya lihat di website. Yayasan ini punya program bantuan medis untuk dokter.
Saya berhak mengajukan permohonan. Berhak. Pak Dimas tertawa kecil. Tawa yang kering tanpa humor. Anda merasa berhak atas uang Ibu Weni setelah apa yang Anda lakukan. Itu dana yayasan. Dana publik. Bukan uang pribadi. Ricky mencoba berargumen dengan logika hukum yang lemah. Pak Dimas mengangguk pelan. Benar. Itu dana yayasan. Dan karena itu dana yayasan, prosedurnya sangat ketat, Tuan Ricky. Kami diaudit oleh akuntan publik. Kami tidak bisa membagi-bagikan uang 3 miliar begitu saja hanya karena Anda mantan suami pemilik yayasan. Itu nepotisme. Pak Dimas memberi isyarat pada resepsionis. Mbak Vina, tolong ambilkan map merah. Formulir B04. Resepsionis itu menyerahkan sebuah map plastik transparan berisi tumpukan formulir. Pak Dimas menyodorkannya ke dada Ricky. Ricky menerimanya dengan tangan gemetar. Apa ini? Formulir pendaftaran penerima bantuan kaum duafa dan medis darurat. Jawab Pak Dimas lantang, sengaja agar orang-orang di lobi mendengarnya. Ricky membaca judul formulir itu. Hatinya hancur. Kaum duafa? Dia? Anda ingin kami bantu? Lanjut Pak Dimas dingin. Ikuti prosedurnya. Isi formulir ini lengkap. Lampirkan diagnosis dokter, rincian utang, dan... Pak Dimas menunjuk satu poin di halaman kedua dengan jari telunjuknya. Dan yang paling wajib, surat keterangan tidak mampu, SKTM, yang asli, dicap basah oleh kelurahan tempat tinggal Anda. Mata Ricky terbelalak. Surat miskin? Anda gila? Saya dokter. Saya tinggal di apartemen. Mana mungkin kelurahan kasih surat miskin? Kalau begitu pulanglah. Pak Dimas mengangkat bahu, berbalik badan hendak pergi. Yayasan kami hanya membantu orang miskin yang tidak mampu berobat. Kalau Anda masih merasa kaya, silakan bayar sendiri operasi 3 miliar itu. Ricky terpaku. Kakinya lemas. Ia menatap punggung Pak Dimas yang menjauh. Tunggu! Teriak Ricky putus asa. Suaranya pecah, menggema di lobi mewah itu. Tunggu, Pak, saya akan urus. Pak Dimas berhenti, menoleh sedikit tanpa membalikan badan sepenuhnya. Senyum tipis terukir di wajahnya. Bagus. Kami tunggu berkasnya besok pagi jam 9. Jangan telat. Antrean pemohon bantuan panjang sekali. Anda bukan VIP di sini, Tuan Ricky. Anda hanya nomor antrean. Pak Dimas masuk ke dalam lift, meninggalkan Ricky berdiri sendirian di tengah kemegahan lobi Geraha Weni. Di tangannya, tergenggam formulir, kaum duafa, yang terasa lebih berat daripada batu nisan. Orang-orang di lobi menatapnya dengan tatapan kasihan bercampur heran. Dokter muda, berpenampilan necis, tapi memegang formulir orang miskin. Ricky berjalan keluar gedung dengan langkah menyeret. Matahari Jakarta terasa membakar kulitnya. Ia harus pulang, memaksa ibunya yang sombong itu pergi ke kantor kelurahan, dan mengemis surat yang menyatakan bahwa mereka adalah orang gagal. Ini adalah titik terendah dalam hidupnya. Tapi Ricky tidak tahu bahwa di lantai paling atas gedung itu, Weni sedang berdiri di balik jendela kaca besar, menatap ke bawah, melihat sosok kecil Ricky yang berjalan gontai keluar dari gedung. Weni tidak tersenyum. Wajahnya datar. Ia memegang ponselnya, mengirim pesan singkat ke Pak Dimas. Dia sudah ambil umpannya. Siapkan kontrak 28 tahun itu. Besok kita eksekusi. Permainan belum selesai. Hukuman yang sebenarnya baru saja akan dimulai. Langkah Ricky terasa sangat berat saat ia keluar dari lobi megah Geraha Weni. Di tangannya, tergenggam erat formulir pendaftaran bantuan untuk kaum duafa yang baru saja diberikan oleh Pak Dimas. Kertas itu terasa panas, seolah membakar kulit telapak tangannya. Ia harus pulang. Ia harus menghadapi realitas yang lebih memalukan daripada penyakitnya, mengaku miskin secara resmi. Di apartemen mewahnya yang sebentar lagi akan disita, Ricky melempar formulir itu ke meja marmer. Bu Leni, yang sedang mematut diri dengan tas branded KW-nya, terlonjak kaget. Apa ini, Ricky? Kamu ketemu Weni? Dia mau kasih uangnya kan? Tunai atau transfer?
Cerocos Bu Leni antusias. Baca sendiri, Bu, jawab Ricky dingin, menghempaskan tubuhnya ke sofa. Bu Leni menyambar kertas itu. Matanya membelalak saat membaca judul formulir. Permohonan bantuan dana darurat masyarakat tidak mampu. Dan syarat utamanya, melampirkan surat keterangan tidak mampu, SKTM, dari kelurahan setempat. Apa-apaan ini? SKTM. Jerit Bu Leni histeris. Weni sudah gila. Dia mau kita minta surat miskin ke Pak Lurah. Kita ini tinggal di penthouse. Ricky, kita naik BMW. Mau ditaruh di mana muka ibu? Muka ibu atau nyawa Ricky? Potong Ricky tajam, menatap ibunya dengan mata merah. Pilih mana, Bu? Ibu malu sebentar di kelurahan. Atau ibu mau Ricky buta, lumpuh? Lalu kita diusir paksa oleh bank dan hidup di kolong jembatan. Bu Leni terdiam, bibirnya gemetar. Egonya bertarung hebat dengan ketakutan akan kemiskinan. Tapi nanti tetangga tahu. Rengek Bu Leni. Mereka sudah tahu kita bangkrut. Bu, mobilku ditarik leasing besok. Kartu kredit ibu sudah mati semua. Jangan hidup dalam mimpi lagi. Sekarang, ganti baju ibu yang norak itu. Pakai daster atau kaos oblong. Kita ke kelurahan. Sekarang. Perjalanan ke kantor kelurahan adalah walk of shame yang sesungguhnya. Mereka tidak naik taksi. Ricky memaksa ibunya naik angkot agar terlihat meyakinkan. Bu Leni memakai kacamata hitam besar dan masker, berusaha menutupi wajahnya. Tapi aura, orang kaya baru jatuh miskin, tetap terpancar. Di loket pelayanan, Ricky berdiri antre bersama ibu-ibu penerima bansos beras. Saat gilirannya tiba, petugas kelurahan menatapnya heran. Loh? Ini kan Dokter Ricky yang tinggal di apartemen puncak itu kan? Tanya petugas itu, mengenali wajah Ricky yang pernah masuk majalah Komplek. Salah antrean, Dok? Ini loket SKTM. Ricky menelan ludah, menahan rasa malu yang meledak di dadanya. Seluruh kantor kelurahan menoleh. Tidak salah, Pak, jawab Ricky lirih. Suaranya parau. Saya bangkrut. Saya sakit keras. Saya butuh SKTM untuk pengajuan bantuan berobat. Hening. Bisik-bisik mulai terdengar. Dokter kok minta SKTM? Bangkrut katanya? Kasihannya. Padahal ibunya sombong banget dulu. Dengan tangan gemetar, Ricky menerima lembaran kertas stempel basah itu. Surat yang menyatakan secara hukum bahwa Dr. Ricky Pratama adalah warga negara yang tidak mampu. Malam itu, Ricky tidak tidur. Di bawah penerangan lampu apartemen yang mulai redup karena token listriknya habis dan belum diisi, ia mengisi formulir itu. Ia menuliskan rincian utangnya satu persatu di kolom, kewajiban keuangan. KPR apartemen, sisa 2,1 miliar rupiah. Kredit mobil BMW, sisa 450 juta rupiah. Kartu kredit Bank AEB, 80 juta rupiah. Tagihan belanja Bu Leni. KTA, renovasi, 200 juta rupiah. Total utang, 2,8 miliar rupiah. Ditambah biaya operasi transplantasi sumsum tulang di Singapura, 3 miliar rupiah. Total kebutuhan dana, 5,8 miliar rupiah. Ricky menatap angka itu. Hampir 6 miliar. Siapa yang mau membayarkan uang sebanyak itu untuk sampah seperti dirinya? Keesokan paginya, tepat pukul 9, Ricky kembali ke Geraha Weni. Kali ini ia tidak berdebat. Ia menyerahkan map berisi formulir dan SKTM itu kepada resepsionis dengan kepala tertunduk. Silakan tunggu, Pak Ricky. Ujar resepsionis itu sopan namun berjarak. Ricky menunggu selama 3 jam. Ia melihat orang-orang berlalu lalang. Ia melihat betapa profesionalnya yayasan yang dibangun Weni. Yayasan yang didirikan di atas puing-puing hati Weni yang dulu ia hancurkan. Pukul 12 siang, Pak Dimas turun. Ikut saya. Perintahnya singkat. Mereka naik lift khusus menuju lantai paling atas. Pintu lift terbuka langsung ke sebuah ruangan kantor yang sangat luas dan modern. Dinding kaca menyajikan pemandangan Jakarta dari ketinggian. Di tengah ruangan, di balik meja kerja kayu mahoni raksasa,
Duduklah Weni. Wanita itu terlihat begitu berkuasa. Ia sedang membaca dokumen di tabletnya, mengenakan blus sutra berwarna navy yang elegan. Wajahnya tenang, matanya tajam. Tidak ada lagi jejak Weni si ibu rumah tangga yang lusuh. Duduk, kata Weni tanpa mengangkat wajahnya. Ricky duduk di kursi tamu di depan meja Weni. Ia merasa sangat kecil. Kursi itu seolah menelan tubuhnya yang kurus karena sakit. Weni meletakkan tabletnya, lalu menatap Ricky lurus-lurus. Tatapan itu dingin. Bukan tatapan benci, tapi tatapan seorang investor yang sedang menilai aset berisiko. Saya sudah baca proposal hidup kamu, Ricky. Buka Weni datar. Menyedihkan. Seorang dokter spesialis muda, bangkrut total, utang menumpuk hampir 3 miliar, dan sekarang sakit kritis. Benar-benar definisi. Gali kubur sendiri. Ricky menunduk. Tidak berani membantah. Maafkan aku, Wen. Aku tahu aku salah. Aku sombong. Aku. Weni mengangkat tangannya, menghentikan ucapan Ricky seketika. Simpan drama itu, Ricky. Saya tidak butuh permintaan maafmu. Maaf tidak bisa dipakai untuk bayar tagihan rumah sakit di Singapura. Weni membuka sebuah map hitam tebal di mejanya. Yayasan Weni Astuti adalah lembaga profesional. Kami bukan panti sosial yang membagikan uang cuma-cuma, apalagi untuk orang yang punya rekam jejak buruk dalam mengelola keuangan seperti kamu. Jantung Ricky berdegup kencang. Apakah ia ditolak? Tapi, lanjut Weni, membuat Ricky kembali bernapas. Kami punya program khusus untuk kasus seperti ini. Kami menyebutnya Program Penyelamatan Aset Medis. Aset. Ricky bingung. Ya, kamu aset. Kamu punya otak. Kamu punya gelar dokter bedah. Dan kamu punya sisa umur produktif. Sayang kalau aset ini mati sia-sia atau lumpuh jadi sampah masyarakat. Jadi, yayasan bersedia melakukan buyout atau pengambil alihan seluruh masalahmu. Weni menyodorkan kalkulator ke depan Ricky. Dengar baik-baik tawarannya. Yayasan akan melunasi seluruh utang KPR, mobil, dan kartu kreditmu sebesar 2,8 miliar hari ini juga. Agar kamu bisa fokus berobat tanpa dikejar debt collector. Yayasan juga akan menanggung biaya operasi dan akomodasi di Singapura sebesar 3 miliar. Total investasi kami padamu adalah 5,8 miliar rupiah. Mata Ricky berkaca-kaca. Wen, terima kasih. Kamu melunasi utangku? Kamu menyelamatkanku. Jangan senang dulu. Potong Weni dingin. Ini bukan hibah. Ini utang. Dan kamu harus membayarnya. Weni mencondongkan tubuhnya ke depan. Karena kamu tidak punya uang, kamu akan membayarnya dengan tenaga dan waktumu. Mulai detik ini, setelah kamu sembuh nanti, kamu terikat kontrak pengabdian eksklusif dengan Yayasan Weni Astuti. Weni membuka halaman kontrak itu dan memutarnya ke hadapan Ricky. Kamu akan ditempatkan sebagai dokter umum, bukan spesialis, di klinik bakti medika milik yayasan di Desa Watuireng, pelosok Nusa Tenggara Timur. Gajimu akan disesuaikan dengan standar UMR daerah sana, ditambah tunjangan makan. Sisanya, seluruh potensi penghasilanmu sebagai dokter, akan dipotong otomatis oleh yayasan untuk mencicil utang 5,8 miliar itu. Ricky ternganga. Tuh. Berapa lama? Weni tersenyum tipis. Senyum pebisnis yang mematikan. Dengan asumsi gaji dokter di sana dan potongan cicilan maksimal, kamu akan lunas dalam waktu 28 tahun. 28 tahun, teriak Ricky. Itu seumur hidup. Aku bakal tua di sana. Wen, ini perbudakan. Ini bisnis, Ricky, jawab Weni santai. Kalau kamu tidak mau, silakan keluar. Pintu ada di sana. Silakan nikmati sisa hidupmu menjadi buta, lumpuh, dan dipenjara karena utang. Pilihan ada di tanganmu. Mau jadi budak yang bisa melihat dan berjalan, atau jadi orang bebas yang buta dan busuk di penjara? Ricky terdiam. Ia kalah telak. Skakmat. Ia tidak punya pilihan. Dengan tangan gemetar hebat, karena penyakit dan rasa takut,
Ricky mengambil pena yang disodorkan Pak Dimas. Satu lagi. Tambah Weni sebelum Ricky tanda tangan. Karena utang apartemen dan mobilmu dilunasi yayasan, maka aset itu resmi menjadi milik yayasan mulai hari ini. Ibumu harus keluar dari apartemen itu dalam waktu 1x24 jam. Yayasan akan menyediakan kos-kosan petak standar untuknya di pinggiran Jakarta. Itu fasilitas maksimal yang bisa kami beri. Ibu di kos petak. Ricky membayangkan wajah ibunya. Tanda tangan atau keluar. Ricky. Waktuku mahal. Air mata Ricky menetes jatuh ke atas kertas kontrak. Ia menandatanganinya. Sret. Tanda tangan itu menyegel nasibnya. Ia resmi menjadi milik Weni selama 28 tahun ke depan. 6 bulan kemudian. Suasana di desa Watuireng sangat berbeda dengan Jakarta. Panas, berdebu, dan sepi. Tidak ada mal, tidak ada kafe mewah, tidak ada sinyal internet 5G. Di sebuah bangunan klinik sederhana bercat putih yang dindingnya mulai mengelupas, seorang pria kurus berkacamata sedang memeriksa seorang nenek tua yang batuk-batuk. Pria itu memakai jas dokter yang sudah agak kusam, bukan jas licin mahal seperti dulu. Ia sudah sembuh total. Operasi di Singapura berhasil. Matanya bisa melihat jelas. Tangannya tidak lagi gemetar. Tapi, hidupnya berubah 180 derajat. Setiap pagi, ia bangun jam 5, menimba air sumur untuk mandi, lalu melayani puluhan pasien warga desa yang berobat gratis dengan fasilitas BPJS atau subsidi yayasan. Gajinya pas-pasan, hanya cukup untuk makan sederhana dan membeli pulsa untuk menelepon ibunya. Di Jakarta, Bu Leni kini tinggal di sebuah kamar kos sempit di daerah padat penduduk. Ia bertahan hidup dengan berjualan kue. Ironisnya, kue yang dulu ia hina saat Weni yang membuatnya. Tas-tas branded palsunya sudah lama menjadi rongsokan. Teman-teman sosialitanya sudah lama melupakannya. Bu Leni menghabiskan hari tuanya dengan penyesalan, meratapi kesombongannya yang telah menghancurkan masa depan anaknya. Siang itu, sebuah mobil SUV hitam mewah dengan logo The Weni Foundation memasuki halaman klinik desa yang berdebu. Anak-anak kecil berlarian menyambutnya. Ricky, yang sedang mencuci tangan di wastafel luar, tertegun. Ia kenal mobil itu. Pintu mobil terbuka. Weni turun. Ia mengenakan kemeja safari kaki yang rapi, kacamata hitam, dan sepatu boots. Ia terlihat cantik, berwibawa, dan bahagia. Ricky buru-buru mengelap tangannya yang basah ke celana. Ia berjalan mendekat, menunduk hormat. Sikap arogansinya sudah terkikis habis oleh kerasnya kehidupan desa. Selamat siang, Bu Weni. Sapa Ricky sopan. Selamat datang di Klinik Bakti Medika Unit 4. Weni membuka kacamata hitamnya. Ia menatap Ricky. Dulu, ia menatap pria ini dengan cinta. Kemudian dengan benci. Sekarang, ia menatapnya dengan rasa kasihan yang berjarak. Seperti melihat karyawan yang sedang dalam masa percobaan. Siang, Dr. Ricky. Jawab Weni datar. Saya lihat laporan bulanan. Kinerja klinik ini meningkat. Pasien tertangani dengan baik. Tidak ada komplain. Terima kasih, Bu. Saya berusaha sebaik mungkin. Weni berjalan berkeliling klinik sebentar, memeriksa stok obat, menyapa beberapa pasien dengan ramah. Ricky mengekor di belakangnya, persis seperti asisten. Saat hendak pulang, Weni berhenti di samping mobilnya. Ia berbalik menatap Ricky. Gimana rasanya, Rick? Tanya Weni tiba-tiba. Apanya, Bu? Hidup di sini, melayani orang-orang miskin. Tanpa BMW, tanpa klub bing, tanpa tepuk tangan. Jauh dari kata, setara, dengan kehidupanmu yang dulu. Ricky tersenyum getir. Ia menatap pegunungan gersang di kejauhan. Rasanya tenang. Wen. Dulu aku punya segalanya tapi aku kosong. Sekarang aku tidak punya apa-apa. Utangku lunasnya baru saat aku tua nanti. Tapi entah kenapa, setiap kali aku lihat pasien sembuh dan bilang terima kasih, aku merasa utuh. Ricky menatap mata mantan istrinya. Kamu benar, Wen. Dulu kita memang tidak setara. Kamu jauh di atasku.
Bukan karena uang, tapi karena hati. Terima kasih sudah memberiku hukuman ini. Kalau bukan karena kontrak 28 tahun ini, mungkin aku sudah mati atau gila. Weni terdiam sejenak. Sudut bibirnya terangkat sedikit, membentuk senyum tipis yang tulus. Senyum pertama yang ia berikan pada Ricky setelah bertahun-tahun. Lanjutkan kerjamu, dokter. Utangmu masih sisa 27 tahun 6 bulan lagi. Jangan mati dulu. Weni masuk ke mobilnya. SUV mewah itu melaju pergi, meninggalkan debu yang beterbangan. Ricky berdiri di halaman klinik, melambaikan tangan. Ia kembali masuk ke dalam klinik, di mana seorang ibu muda sedang menunggunya dengan bayi yang demam. Mari Bu, silakan masuk. Dokter Ricky akan periksa. Ucapnya lembut. Di Jakarta, di atas gedung pencakar langitnya, Weni telah membuktikan satu hal. Balas dendam terbaik bukanlah menghancurkan musuhmu hingga binasa, melainkan mengubahnya menjadi sesuatu yang berguna, sambil memastikan dia tahu persis siapa yang memegang kendali. Ricky telah kehilangan kemewahannya, tapi ia menemukan kemanusiaannya. Dan Weni mendapatkan segalanya. Keadilan, kekayaan, dan kepuasan melihat mantan suaminya akhirnya belajar arti kata pengabdian dengan cara yang paling keras. Mereka akhirnya setara. Setara dalam peran mereka masing-masing di bawah langit yang sama, meski nasib telah menarik garis tegas di antara mereka. Tamat.